Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, kita tidak bisa menghitung-hitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Salawat beriring salam senantiasa kita sanjungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 21 April 2021 kita memperingati Hari Kartini. Kartini memiliki nama lengkap Raden Ajeng Kartini yang lahir pada tanggal 21 April 1879. Kartini adalah sosok perempuan hebat, perempuan yang menjadi pelopor kebangkitan pribumi Nusantara Indonesia. Saudara-saudari, wanita atau perempuan sangat mulia di dalam Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada para sahabatnya bahwa ada 4 wanita yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk ke dalam surga. Dalam hadis riwayat Hakim dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sayyidatu nisa'i ahlil jannah arba'u. Pemuka wanita ahli surga ada 4. Yang pertama, Maryamu bintu Imran. Yang pertama, Maryam binti Imran. Yang kedua, wa Fatimatu bintu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wa Khadijatu bintu Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Dan yang terakhir, yang keempat, wa Asia. Asia, istrinya Fir'aun. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja kelebihan 4 wanita ini yang sudah Allah janjikan untuk masuk ke dalam surga? Yang pertama, Maryam binti Imran. Beliau adalah sosok seorang wanita yang sangat taat dalam menjaga kehormatannya. Saking mulianya, Maryam menjadi salah satu nama di dalam Al-Quran. Nama surat Maryam, surat ke-19, termaktub di dalam Al-Quran. Allah memberikan karunia kepada Maryam seorang anak, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Padahal tidak pernah seorang laki-laki pun menyentuh Maryam. Dalam surat At-Tahrim ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Maryam banata Imran allati ahsanat farjaha fanafakna fihi min ruhina. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami. Wanita kedua, wanita hebat yang disampaikan oleh Allah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan masuk ke dalam surga, yaitu Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah dijuluki Az-Zahra, yang artinya yang berkilauan. Julukan ini disematkan karena akhlaknya yang luar biasa. Bahkan di dalam salah satu hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya putriku Fatimah adalah penghulu kaum perempuan dari awal hingga akhir zaman. Fatimah adalah bidadari yang berwujud manusia, yang kapanpun mendirikan sholat di hadapan Tuhannya, sinarnya menyinari langit bagi para malaikat, seperti bintang-bintang menyinari manusia di bumi. Wanita hebat ketiga, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Sayyidati Khadijah
istri baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang pertama yang mengimani kerasulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah wanita yang kaya raya, bahkan 2/3 Mekah adalah miliknya, dan seluruh harta kekayaannya itu digunakan untuk mendukung segala keperluan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan risalah Islam. Wanita hebat keempat yaitu Asiyah istri Fir'aun. Asiyah istri Fir'aun disebut di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 11 sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalal ladzina amanu amara'ata Fir'aun. Dan Allah membuat istri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa saat itu Fir'aun menyiksa Asiyah dengan cara mengikat kedua tangan dan kakinya, lalu di dadanya diletakkan penggilingan yang besar, kemudian dihadapkan kepada sinar matahari yang terik. Hal tersebut dilakukan Fir'aun agar Asiyah tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dan agar Asiyah menyembah Fir'aun. Namun Asiyah tetap pada keyakinannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan dalam penderitaan itu Asiyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surat At-Tahrim, Rabbi bani li indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumiz zalimin. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah perempuan-perempuan, wanita-wanita yang mulia yang dapat menjadi inspirasi terutama bagi kaum wanita, bagi kaum perempuan yang merindukan agar Allah masukkan ke dalam surga. Selamat Hari Kartini, semoga perempuan-perempuan Indonesia dapat menjadi perempuan-perempuan hebat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku, minum dogan saat berbuka dilanjutkan dengan makan kurma. Mari kita jadikan diri kita mulia agar Allah ridho memasukkan kita ke surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.